This call is now being recorded. Oke. Saya matikan dulu screen. Nah, Oke, kesetimbangan statis. Jadi suatu benda atau sistem itu sifatnya dia setimbang pasti punya syarat. Oke, apapun sistemnya. Anda punya benda dia dikatakan setimbang, ya ada prasyaratnya, ada kondisi idealnya di mana benda tersebut dinyatakan sebagai benda yang setimbang. Nah, kalau dalam fisika kesetimbangan statis ini juga dia punya syarat. Syaratnya apa aja kita lihat ya. Nah, itu. Jadi satu sistem itu dikatakan setimbang atau namanya mengalami status namanya equilibrium atau ya sama, seimbang, statik gitu ya. Jika secara umum objek ataupun sistem yang Anda katakan setimbang tersebut itu dia diam, tidak bergerak, baik secara translasi maupun cara rotasi maupun secara vibrasi gitu ya. Jadi benda yang setimbang ya syaratnya secara umum ada 4 ini ya. Nah, ini syaratnya. Jadi yang pertama bahwasannya untuk benda yang setimbang itu gaya yang bekerja pada sumbu X, Z-nya itu 0. Artinya apa, Pak? Artinya ketika suatu objek itu Anda letakkan di suatu posisi, dia nggak bakal bergeser ke horizontal, kanan, kiri misalnya, ataupun vertikal, atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah. Jadi dia stay di situ aja. Tuh, itu dalam arah sumbu X, Z seperti itu. Terus dalam arah sumbu Z, dia ngapain? Dalam arah sumbu Z, dia torsinya 0. Loh, kok torsi 0, Pak? Dalam arah sumbu Z aja. Z itu umumnya dinotasikan sebagai sumbu putar. Ya, jadi kita itu ada Z-nya. Z-nya apa? Ya, Z-nya itu kita kepala ini. Kepala sumbu ke atas itu kalau secara umum dikatakan sebagai sumbu Z kita ya. Tuh. Jadi kita berputar ke kanan, ke kiri itu dia sumbu putarnya sumbu Z. Ketika suatu benda mengalami kesetimbangan, maka bendanya praktis tidak berputar sama sekali secara spesifik diambil dalam sumbu Z-nya. Tuh. Jadi bendanya diem, tidak berputar, tuh. Terus yang terakhir power-nya 0 atau dayanya 0. Daya kemarin apa? Daya kemarin itu adalah gaya dikalikan dengan jarak. Oh, berarti artinya apa? Artinya si benda ataupun sistem tersebut itu tidak mendapatkan gaya dari luar. Tuh. Misalnya sebuah batu di gurun misalnya. Sebuah batu di gurun ketika tidak ada angin itu berembus, nah di kecepatan anginnya ya 0 gitu aja, nggak ada angin itu ya. Maka berarti dia statik di situ. Sumbu XZ-nya nggak berubah-ubah, lalu dia juga tidak berputar, lalu dia tidak mendapatkan daya dari luar, yaitu ya 0 tadi itu, sehingga dia stay di situ aja. Ini kesetimbangan dalam dunia fisika seperti ini. Kalau dalam dunia listrik nanti bisa lebih spesifik lagi, ya. Contoh, Anda bisa lihat pada sebuah atom. Sebuah atom itu dia dikatakan setimbang, ada syaratnya lagi. Ya, atom itu dia setimbang tapi berputar, iya.
Kalau atom nggak berputar mati dia. Jadi kalau sebuah atom itu dikatakan setimbang, itu syaratnya agak berbeda dengan sistem yang bisa Anda lihat secara kasat mata. Itu ya. Jadi benda statik, benda diam itu syaratnya secara fisik 4 ini. Sebuah benda ketika dia diam di arah sumbu X, Z-nya, lalu nggak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut dari luar, sehingga dia powernya atau P-nya itu dia 0, tapi dia berputar, itu nggak setimbang. Itu. Contoh apa? Banyak contohnya. Contoh Anda bisa lihat pada apa? Pada piringan piringan di meteran PLN yang lama. Itu dia piringannya statis. Hanya kalau listriknya mati. Atau kalau misalnya si meterannya putus. Maka piringan tersebut ya dia diem aja. Nggak berputar. Tapi kalau ada arus listrik ngalir, dia mendapatkan gaya dari luar. Gaya apa? Gaya Lorentz namanya. Nanti kita lihat di bagian setelah UTS, itu namanya gaya elektromagnetik. Gaya Lorentz yang diakibatkan oleh si listrik tadi itu. Oh, berarti dia mendapatkan gaya dari luar. P-nya ada. Tuh, sehingga dia berrotasi. Oh, ternyata rotasi di sumbu Z-nya ada juga. Nggak nol. Oh, berarti dia nggak setimbang. Nah, itu. Jadi benda yang diam di tempatnya belum tentu dia dikatakan setimbang meskipun dia ngapain? Meskipun si benda tersebut itu dia dalam arah sumbu X, Z-nya itu dia nggak berubah sama sekali posisinya. Nah, yang lebih ekstrim lagi syaratnya bahwasanya dalam arah sumbu X sama Z juga tidak terjadi namanya apa? Rotasi maupun vibrasi. Tuh. Loh, gimana ukur vibrasi dan rotasinya, Pak? Mudah. Anda bisa menggunakan sensor. Kemarin saya kasihkan sensornya itu contoh seperti ini. Nah, itu. Kita lihat ya. Contoh sensornya ini. Saya ambilkan dari adafruit.com. Nah, sensor BNO055 dia menghitung apa? Dia menghitung sensing hampir semua kondisi fisik suatu objek yang nggak bisa Anda ukur secara kasat mata. Itu aja ya. Jadi si BNO055 ini dia bisa mengukur namanya yaitu apa? Orientasi absolut. Orientasi absolut ini orientasi dengan apa? Dengan sumbu utara bumi. Berarti apa? Oh, berarti dia mengukur rotasi dalam sumbu Z. Iya, itu. Terus kalau Anda butuh yang lebih presisi lagi, Anda bisa menggunakan namanya orientasi absolut tapi dia namanya quaternion. Ini yang biasa dipakai untuk presisi kalau di robotik. Kalau yang biasa makanya Euler. Contoh di HP Anda Android, itu dia menunjukkan arah utara dari utara bumi sekian derajat itu menggunakan Euler, gitu ya. Lalu selanjutnya angular velocity. Oh, berarti dia bisa mengukur kecepatan sudut. Iya, dia bisa mengukur kecepatan sudut. Per aksis. X, Z, Z dia bisa mengukur. Jadi kalau suatu benda diam, itu kalau Anda kasih sensor ini bisa ketahuan, oh ternyata bendanya itu nggak terlalu diam, tapi dia bergerak eh, agak apa agak bergetar sedikit di sumbu X sekian, di sumbu Y sekian, di sumbu Z sekian. Ketahuan. Tuh. Jadi benda dikatakan statik kalau diukur pakai sensor yang spesifik seperti ini sih bakal Anda lihat itu dia nggak terlalu statik, tapi dia masih mengalami paling minimal vibrasi itu aja. Dan untungnya Anda pakai sensor ini, itu Anda bisa mengukur vibrasi ini. Baik dalam arah sumbu X, dalam sumbu Z, maupun dalam sumbu Z. Gitu ya. Terus dia juga bisa mengukur percepatan gravitasi, acceleration. Tuh. Acceleration-nya ini gravitasi. Kalau yang ini linear acceleration, ini percepatan linear. Berarti percepatan linear bisa diukur Pak langsung ketemu meter per second kuadrat. Iya, langsung. Tuh.
Tanpa Anda apa-apakan, Tuh. Kalau pakai sensor biasa, Anda ngitung akselerasi linear itu setengah mati Anda bikinnya. Bukan setengah mati sensing G-nya, bukan, tapi setengah mati mengkonversi dari G, percepatan gravitasi, di combine dengan namanya waktu untuk samplingnya, lalu sehingga menjadi dia apa? Menjadi dia sebuah percepatan linier. Tentu saja dengan kompensasi, yaitu namanya apa? Kalau di BNU 055 ini dia ada mengkompensasi perputaran baik dalam sumbu X, Z, dan Z. Nah, itu. Jadi menggunakan satu sensor ini Anda sudah bisa mengukur secara komplit apa kondisi fisik suatu objek. Makanya sensor ini banyak dipakai untuk sistem yang butuh presisi tinggi tanpa Anda terlalu banyak menanamkan sensor kepada sistem tersebut. Tuh. Anda bisa beli sensor ini, nggak tahu harganya sekarang berapa ya. Lihat di Tokopedia biasanya ada yang jual banyak, itu aja. Harganya berapa ya? Saya terendah aja lah. Nah, itu sekarang lebih harga 200.000, masih sama itu aja ya. Yang ready stock, bukan yang PO. Nah, ini sekarang 200.000 tuh. Ya, sampai di sini segitu sih. Tapi kalau di luar di realnya Anda bisa lihat di Adafruit ini toko elektronika modul itu dia harganya segini, 19,95 US dollar. Chipnya sendiri yang kecil mungil-mungil itu, chipnya ini ya. Cuma ini aja chipnya. Iya, cuma itu aja chipnya. Itu harganya cuma 5 dolar. Tuh, ya kalau Anda sudah port seperti ini ya wajar sih harga segitu. Tuh. Tapi dari kemampuannya ya sudah sangat mumpuni untuk Anda mengukur secara presisi berbagai fisik daripada suatu objek. Tuh. Oke. Nah, nanti yang hal semacam ini, sensor dan sebagainya itu kan Anda pelajari lebih lanjut di mata kuliah lain, tuh. Termasuk bagaimana cara Anda mengakses sensornya, lalu melakukan akuisisi datanya dan sebagainya, itu ya. Tapi di fisika ini kita hanya memberikan dasar teorinya, lalu saya kasihkan overview gimana Anda bisa mensensingnya, sehingga nantinya ketika Anda mau ya setidaknya ada kebutuhan untuk hal semacam ini Anda nggak bingung lagi apakah itu bisa atau enggak. Nah, itu ya. Oke. Nah, contoh seperti ini. Ini sangat umum Anda jumpai di pasar tradisional banyak. Contohnya apa? Timbangan. Timbangan gantung ya, bukan timbangan digital. Kalau timbangan digital udah beda lagi. Ini contoh timbangan gantung. Oke, kita punya 3 buah benda, 1, 2, 3. Benda pertama itu nggak ketahuan berapa beratnya, cuma benda ketiga aja ketahuan beratnya. 1,5 Newton. Gitu. Batangnya seragam, identik, beratnya yaitu setengah Newton. Nah, itu. Nah, berapa berat benda 2 dan ketiga? Ingat, bahwasan sebuah benda setimbang itu dia tidak berputar, torsinya 0. Posisinya sama, XZ-nya. Tuh. Kalau seperti ini udah pasti kan posisinya XZ-nya sama persis. Cuma tinggal persoalan sekarang muter atau enggak dia tuh. Tuh. Berarti kalau kita ambil yang sistem pertama ini, yang sistem ini dulu ya. Ini kurang, mana ya? Purple aja. Nah, ini. Maka tau
yang sini anggap bisa kasih tau 1, tau 2. Tau 1 itu pasti sama dengan tau 2. Kenapa? Karena harus tidak boleh berputar. Tuh. Berarti antara yang kiri dan kanan itu torsinya harusnya sama. Tuh, torsinya harusnya sama. Oke. Sedangkan di titik ini, ingat, si titik ini dia itu ditarik oleh berat objeknya ini, berat rodnya ini, batangnya itu dengan berat si bendanya ini. Oh, berarti berat batangnya juga menentukan apanya? Menentukan torsinya. Iya, tuh. Jadi si titik itu dia menopang ini. Tuh ya, menopang itu. Tapi beratnya ya, apakah beratnya itu dia ya boleh katakan dipakai kalau untuk yang di bagian sini? Tidak, karena ini. Nah, gaya yang ditopang oleh si rod sepanjang ini, itu dia ada di sini sama di sini. Nanti si beratnya ini 0,5 Newton ini akan kita apakan? Akan kita pakai kalau dia dipakai untuk melihat torsi yang di sebelah sini. Baru kita pakai 0,5 Newton itu. Tuh ya. Tapi kalau untuk yang di bagian sini nggak dipakai. Oke, kita lihat. Jadi tau 1 sama dengan tau 2. Tau itu apa? Ya gaya dikalikan dengan L1. Ini gaya 1 sama dengan kalikan gaya 2 sama dengan gaya 2 kalikan panjang lengan untuk putarnya yang 2 juga. Nah, kita lihat panjangnya sama L/2. Berarti kita bisa apa? Kita bisa hilangkan ini, hilang. Apa? Panjangnya sama. Oh, berarti F1 sama dengan F2. Oh iya, berarti kalau di 1,5 Newton, oh berarti juga sama di 1,5 Newton. Nah, 1,5 Newton. Oh, sama. Oh iya, sama. Tuh, sama. Berarti benda 2, 1,5 Newton juga. Sama seperti beratnya benda yang ketiga. Oke. Saya rasa untuk yang bagian itu mudah, itu aja. Sekarang yang bagian ini. Antara yang benda 1 dengan yang torsi di sini. Berapa? Nah, itu. Kita lihat ya. Si benda ini, bukan benda sih, si batang yang di sini ya. Sekarang dia ngapain? Sekarang dia ditarik oleh 2 gaya yang berbeda, yaitu gaya yang pertama ini, saya kasih di situ F, ya, X gitu aja ya. X. Terus pada titik yang di sini dia juga menahan gaya sebesar yang di sini. Saya kasih aja di situ FY misalnya. Nah, itu. Nah, kita apply yang persamaan juga sama. Bahwasanya kalau bendanya itu dikatakan static equilibrium alias timbang, ya dia ngapain? Ya nggak ada torsinya. Torsinya totalnya 0 semua. Berarti torsi kanan sama dengan torsi kiri. Tuh. Oke, berarti untuk yang sistem ini saya kasih warna beda aja. Warna ini light blue aja lah.
Oke, saya kasih warna lagi dulu untuk yang ini. Ke sini dia. Berarti tau X sama dengan tau Z. Tau. Oke. Oke, tau X-nya berapa ya? Tentu saja dia gayanya si X dikalikan dengan panjang lengan putar si X dari titik putarnya ini. Lalu yang ini juga sama, gaya yang ditopang di titik Z itu di sini dikalikan dengan panjang lengan putar untuk yang Z-nya, ya. Oke, ini untuk yang X itu dia nggak diketahui, karena itu yang akan kita cari. Berarti gaya si X kelas beratnya kalikan L-nya. L-nya berapa? 2/3. 2L per 3. Itu ya, 2L per 3. Sama dengan, nah itu. Oke, lalu Y-nya berapa? Nah, di sini Y-nya. Itu ya. Nah, di titik itu si batangnya itu dia menahan apa? Lihat yang di sini. Dia menahan benda kedua, lalu benda ketiga juga ditahan. Lalu apanya? Lalu batangnya sendiri juga ditahan. Nah, itu. Batangnya sendiri ditahan. Biasanya kalau di soal-soalnya itu batangnya diabaikan. Biasanya ya. Tapi kalau di situ kita udah dikasih informasi, oh ternyata batangnya itu ada beratnya misalnya berapa itu 1,5 Newton. Maka itu juga ya harus Anda apa? Masukkan sebagai berat yang ditopang oleh si batang atas ini di titik itu. Nah, itu. Berarti FB-nya berapa ini? 1,5 Newton, 1,5 Newton ketambahan dengan batangnya sendiri. Oke. Berarti FB-nya berapa? 1,5 Newton tambah 1,5 Newton ditambah berat batangnya 0,5 Newton dikalikan berapa itu? L per 3. L per 3. Oke. L-nya hilang. Ini 1,5 tambah setengah tambah setengah berarti 3,5. Ya. 3,5 ini adalah 3. Berarti 2/3 X alias yang berat benda pertama itu ya dia 3/2 dikalikan 1/3 karena saya palingkan sini ya 3/2 dikalikan 1/3 berarti saya tulis saja di sini 3/2 dikalikan 1/3 dikalikan berapa ini 3,5 itu 7/2. Oke, ini hilang.
Berarti untuk yang Fx berapa? 7/4 Newton. Nah, itu ya. Jadi beratnya si benda pertama itu cuma 7/4 Newton. Itu berapa itu? 1,75 Newton. Itu. Ya. Jadi jangan salah kaprah itu aja. Kadang kalau di soalnya si beratnya itu diabaikan ya, tapi kalau dalam realnya si beratnya itu dia harus Anda perhitungkan itu aja. Oke, itu. Yang ini juga sama, menggunakan torsi tadi itu F kalikan L itu totalnya harusnya 0 semua kalau bendanya setimbang. Oke. Nah, kemarin kita udah lihat benda yang berotasi. Benda yang berotasi juga punya kecepatan, juga punya percepatan. Sehingga cara otomatis benda yang berotasi juga punya yaitu namanya energi. Energinya ya energi kinetik. Tuh, kalau bendanya bergerak ya pasti dia punya energi kinetik. Caramu benda bergerak energi kinetiknya setengah mv kuadrat. Itu rumus sangat dasar itu aja ya. Cuma kalau di benda yang berotasi, kecepatan linearnya itu ya ini. Omega kalikan R. Karena di kuadrat ya jadilah omega R kuadrat. Sedangkan kita punya yaitu mr kuadrat itu dia adalah apa? Inersia. Sehingga untuk benda yang berotasi energi kinetiknya itu ada setengah kalikan inersia kalikan omega kuadrat. Tuh. Contoh seperti ini ya. Sebuah bola pecal masanya 6 kg, jari-jarinya 20 cm. Menggelinding, berarti dia berputar, bukan bergeser aja. Sebesar kelajuannya 30 meter per sekon. Energi kinetiknya berapa? Ya. Nah, kita perlu tahu dulu inersia untuk siapa itu bola pecal. Berapa konstantanya? Biasanya udah dikasih konstanta untuk inersianya. Untuk yang bola pecal itu dia berapa konstantanya? Bola pecal, saya cek dulu. Bola pecal itu 2/5. Nah, itu. Berarti tadi saya rumusnya energi kinetik untuk benda yang berotasi. Saya kasih R gitu aja lah, energi kinetik rotasinya ya. Oke. Itu berarti berapa? Setengah inersia kalikan omega kuadrat. Tuh. Ini menggelinding ya, berarti dia berputar. Oke, berarti setengah inersia dari bola pecal 2/5 kalikan massa. Oke, kalikan jari-jarinya R kuadrat. Kalikan omeganya. Omega kuadrat. Oke. Masanya itu ada, masanya berapa? Ini saya masukin. Masanya 6 kg. Jari-jarinya 20 cm atau 0,2 meter. Lalu kelajuannya 30 meter per sekon. Nah, ini dimasukin ke mana? Ingat, bahwasanya untuk V, satu lagi di sini, V itu adalah apa? Omega kali R. Tuh. Berarti yang omega itu dia adalah V per R. Berarti di situ omega kuadrat ini kita bisa uraikan jadi apa? V kuadrat per apa? R kuadrat. Sehingga kita lihat di situ bahwasannya untuk yang R kuadrat ini itu dia bisa kita hilangkan. Berarti kita tinggal apa? Tinggal ini aja.
Ini saya tulis dengan agak nah ini merah aja lah nggak apa. Setengah kalikan 2/5 berarti berapa? 1/5. Kalikan massa kalikan V kuadrat. Nah ini rumus energi kinetik untuk si bola kecil tersebut yang menggelinding. Menggelinding ya, so yaitu 1/5 mv kuadrat. Menggelinding. Tuh. Oke, dia menggelinding. Itu 1/5 mv kuadrat. Tuh, ini energi kinetik rotasinya. Nah, bola yang menggelinding ini, dia apakah punya energi kinetik lainnya? Pertanyaannya itu. Oke, pertanyaannya itu. Jadi, suatu benda itu kalau dia berpindah, kita udah bahas di pertemuan pertama, ya pertemuan kedua kalau nggak salah itu mulai gerak benda itu dia bisa berpindahnya secara translasi maupun secara rotasi, ya. Nah, nah kita lihat di situ bendanya dia menggelinding. Menggelinding itu apa sih? Pertanyaannya. Menggelinding itu ya dia berputar. Karena dia berputar, dia juga bisa pindah. Nah, itu. Itu ya. Oh, berarti energinya selain dia rotasi, ini rotasi nih. Rotasi. Rotasi. Ini dia juga berpindah. Oh, berarti ada juga translasinya. Nah, itu ya. Nah, sedangkan yang kita hitung ini baru energi kinetik yang rotasi. Oh, berarti dia juga punya energi kinetik yang translasi. Nah, itu. Itu ya. Itu benda yang menggelinding seperti itu. Tapi kalau bendanya itu cuma bergeser aja, tidak menggelinding, berarti dia nggak punya energi, nggak punya parameter rotasi. Dia cuma punya parameter translasi. Nah, itu. Oke. Berarti karena dia menggelinding, dia juga berputar di porosnya, berarti dia ada energi rotasinya, akibat rotasinya. Tapi karena dia berpindah, dia juga punya energi akibat translasinya. Nah, yang di atas itu tadi kita baru hitung ya energi kinetik rotasinya. Sekarang kita hitung ya energi kinetik translasinya. Dari mana? Ya sama. Tengah kalikan massa kalikan V kuadrat. Tuh. Nah, jumlah total energinya ya ini kita jumlahkan. Plus. Tuh. Berarti energi kinetik sistemnya itu adalah ini. Energi kinetik translasi setengah M V kuadrat plus energi kinetik rotasinya 1/5 M V kuadrat. Berapa itu? Di 0,5, 0,2. Berarti 0,7. 0,7 M V kuadrat. Anda lihat. Gara-gara dia berotasi atau menggelinding, si energinya dia jadi lebih besar. Tuh, lebih besar berapa? 0,2 lebih besar. Dibandingkan kalau bendanya itu hanya ngapain? Hanya bergeser saja. Tuh, ya. Jadi jangan salah persepsi.
Itulah kenapa benda yang menggelinding itu dia lebih berbahaya daripada benda yang cuma bergeser saja atau bergerak translasi aja. Kenapa ya? Karena dia punya energi kinetik baik dari gerakan translasinya maupun gerakan rotasinya. Nah, itu. Lihat besarnya 70% dari dari total energinya. Nah, ya coba bayangkan aja Anda kena bola, Anda main sepak bola atau Anda main futsal misalnya, bolanya ditendang oleh pemain lain, bolanya berputar, sambil dia berpindah kena perut Anda. Ya sakit banget aja dibandingkan bolanya itu hanya dilempar pakai tangan, sehingga bolanya nggak muter, tapi dia hanya melayang aja, kena perut Anda. Lebih sakit yang ditendang. Kenapa ya? Karena tadi itu, selain bolanya dia berpindah, bergeser, translasi, dia juga berotasi. Menambah apa? Menambah energi kinetiknya. Tuh. Itu ya. Nah ini. Jadi kalau bendanya meluncur, dia cuma punya satu energi yang sifatnya kinetik, yaitu energi kinetik translasi saja. Kalau yang benda menggelinding, dua. Kinetik yang translasi juga dia ada energi kinetik rotasinya. Maka jangan salah. Ya. Tuh. Oke. Contoh seperti ini. Oke. Ini sebuah bola pejal. Konstantanya 2/5 tadi itu. Masanya M, jari-jarinya R. Menggelinding. Oh, berarti kalau bergelinding berarti dia punya energi kinetik rotasi, juga punya energi kinetik translasi. Dari puncak miring yang sudutnya theta. Kalau panjang lintasannya S, bola pertama kali dia dari kondisi diem, kecepatan awalnya 0, berapa kelajuan bola di dasar bidang miring dan percepatan bolanya. Tuh. Oke. Jadi bolanya itu dia berputar, dia juga berpindah. Tadi kalau kita lihat di sini itu ini. Jadi mg sin theta untuk apanya? Untuk gayanya yang perpindahannya ya. Tuh. Lalu dia juga ngapain? Dia juga mengalami energi kinetik rotasi sebesar berapa? Ya sebesar setengah inersia omega kuadrat. Nah, lalu kelajuan bolanya di dasar sini berapa? Percepatannya berapa? Nah, kita bisa kalkulasikan menggunakan hukum kekekalan energi. Kita ambil dua buah titik di sini, misalnya titik A misalnya, di sini titik B. Nah, kita di sini punya H. H itu apa? Ketinggian titik A dari base-nya sini. Anggap aja di sini tanah itu aja ya. Ground-nya. Nah, itu. Ya. Nah, sekarang kita perlu mendefinisikan beberapa parameter itu aja ya. Jadi yang pertama hanya ini dibandingkan dengan si S-nya. Kita perlu tahu dulu hanya itu kalau cuma diketahui S dan θ-nya, maka hubungannya apa sih? Tuh. Nah, kalau kita lihat ini H, ini S. Tuh, ini θ-nya di sini. Tuh, berarti anggap aja di sini L-nya atau X-nya itu aja ya. Berarti ingat ini sisi miringnya ya. S dengan si X itu adalah sin-nya. Terus H dengan theta itu adalah apanya? Oh, bukan. Ini S berarti X dengan si S-nya itu adalah apanya? Adalah
cos-nya, cos tetanya, lalu H dengan si S-nya, dia adalah apanya? Sinusnya daripada si theta ini, gitu ya. Nah, berarti sekarang kita perlu menghubungkan antara si H, S dengan si theta itu. Nah, tadi kita udah tahu bahwasannya H dibagi S itu sama dengan apa? Cos theta. Berarti H apa? H S kalikan cos theta. Nah, ini hanya. Terus dari situ kita udah ketahuan hanya di sini HA-nya 0, HB-nya ya HA-nya sebesar S cos theta, untuk yang B-nya ya 0. Sekarang kita tinggal apply aja hukum kekalan energi mekanik untuk mengetahui percepatannya dulu ya. Oke, saya kasih agak warna dark aja lah. Di energi mekanik di titik A itu sama dengan energi mekanik di titik B itu. Kemarin kita udah lihat energi mekanik itu apa? Energi potensial di titik A ditambah energi kinetik di titik A. Yang energi mekanik di titik B juga sama. Energi potensial di titik B ditambah energi kinetik di titik B. Tuh. Oke, energi potensialnya di A apa? Ya, massa si bendanya ini, massa bendanya sama ya. Kalikan percepatan gravitasinya, kalikan HA-nya. Ditambah energi kinetiknya. Nah, sekarang pertanyaannya nih, kinetiknya ini. Energi kinetiknya ini setengah, tentu saja energi kinetik translasinya pasti ada, nggak mungkin nggak ada, itu aja ya. Massanya kalikan V kuadrat, kecepatan untuk gerak bendanya ini. Tuh. Oke. Tapi ini bolanya ngapain? Kita lihat bolanya menggelinding. Berarti energi kinetiknya apa juga dia? Berarti di situ energi kinetiknya dia juga punya energi kinetik rotasi. Berarti energi kinetiknya ya ketambahan di sini. Setengah inersia kalikan dengan omega kuadrat. Ya. Yang di B juga sama, di titik sini juga sama. Potensial B berapa? Nih potensial B karena tergantung hanya ya 0. Kenapa? Di situ ketinggiannya 0 ya. Itu aja. 0. Sehingga tinggal apa? Tinggal energi kinetiknya. Kinetiknya sampai di sini juga sama. Bendanya dia bergeser setengah mv kuadrat. Tapi di titik B tambah inersianya. Setengah inersia omega kuadrat. Oke. Sekarang kita lihat. Kita pakai yang kuning aja lah. Di titik A. Di titik A bendanya diem. Diem berarti V-nya 0. Berarti kalau V-nya 0, energi kinetiknya ini 0 semua di sini. Segede itu. 0. Tinggallah MGHA. Nah, itu. Jadi massa kalikan G kalikan H. H-nya berapa? S cos theta. S cos. Nah, itu bukan cos sinus. Oke, saya delete dulu itu sinus itu harusnya itu.
Bukan cos ya, harusnya sinus itu. Nah, jadi H dibagi S itu dia harusnya sinus nih. Oh iya, betul, sinus. Oke, terus yang ini juga sinus S sin theta. Oke. S kalikan sinus theta. Tambah 0, nggak usah ditulis aja nolnya. Terus yang di bawah, potensialnya, ada potensialnya 0. Tinggallah sini. Yang kinetiknya aja. Saya keluarin setengah M. Nah, setengahnya itu, jadi tinggallah M P kuadrat di B itu ya. Ditambah inersia omega kuadrat. Nah, itu. Oke, M-nya belum bisa keluarin. Nanti kita lihat bisa keluarin atau enggak. Oke. Sekarang kita kerjakan yang sisi kanan itu. Nah, inersianya berapa? Nah, ini bendanya dia benda bola pecah. Berarti inersianya 2/5 kalikan massa kalikan R kuadrat. Nah, itu. Inersianya itu ya. Tuh. Berarti inersia ini kita masukkan ke sini. Tuh. Sedangkan omega tadi, omega itu ya dia V/R. Sehingga dengan mengcombine ini kita tadi dapatkan bahwasannya kalau untuk benda bola pecal, kinetiknya I 2/5 mr kuadrat kalikan V kuadrat per R kuadrat. Berarti 2/5 mv kuadrat. Oke, setengah kalikan mv kuadrat per plus 2/5 mv kuadrat. Nah, sekarang ini M, ini M. Itu ya. Ini V kuadrat, ini V kuadrat. Berarti saya bisa keluarkan setengah mv kuadrat itu. Tinggallah berapa? M kalikan G kalikan sin theta sama dengan setengah mv kuadrat. Tuh, setengah mv kuadrat dikeluarin, tinggal di situ 1 plus 2/5. Tuh. Berarti berapa? 1,4. Tuh. Atau 7/5. Untuk kecepatannya. Oke, berarti kita teruskan di sini. Ini M-nya saya hilangkan, coret karena di situ ada, tinggallah V kuadrat itu. Yang ini tuh 1 ini saya jadikan 5/5 ya. Berarti dia 7/5. 7/5. Berarti 7/5 kalikan setengah. Tinggallah G sin theta sama dengan 7/5 kalikan setengah, berarti 7/10. V kuadrat. Nah, dari sini Anda bisa menghitung kelajuan bola di dasarnya, ya rumusnya ini. V kuadrat sama dengan 10/7 G sin theta di akar. Oh, bukan. Ya, kalikan itu. Berarti ya V kuadrat sama dengan 10/7 G sin theta. Itu kecepatannya di dasar sini. Tuh ya, kelajuannya ya. Tuh. Nah, kalau percepatannya, ya Anda bisa hitung sendiri untuk percepatannya. Karena di dasar ini sudah ketahuan rumusnya V, ini VT ya. Habis ini dia menempuh jarak sejauh S, sedangkan tadinya itu V 0-nya di sini, maka Anda bisa menggunakan rumus gerak lurus berubah
peraturan GLBB itu mana? VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Tuh, S-nya apa? S-nya jaraknya tempuhnya itu. V0-nya 0. Kenapa? Karena dia dari kondisi diam. Ini 0, 0. Tinggallah VT kuadrat. VT kuadrat mana ya ini? 10/7 G sin theta. Sama dengan 2A kalikan S. A-nya bisa Anda langsung hitung. Nah, itu ya. Oke. Nah, itu untuk mengkalkulasikan kelajuan dan percepatan bola pejal ataupun benda apapun itu ya, yang dia menggelinding ya, bukan meluncur aja, menggelinding di sebuah lintasan, kebetulan di sini lintasannya dia lintasan bidang miring, tuh. Sehingga otomatis yang dilihat di situ itu kecepatan akhirnya itu dia bertambah besar. Nah itu, ya gara-gara tadi itu, bendanya dia bergerak translasi, juga dia bergerak rotasi, sehingga otomatis untuk kecepatan objeknya tuh semakin bertambah besar. Nah itu. Masuk akal? Iya masuk akal pasti. Nggak mungkin sebuah benda itu dia bergeser dengan kondisi juga berputar, dia kecepatannya rendah, nggak bakal ada itu ya. Tuh. Oke. Nah, ini juga sama, Anda menggunakan prinsip hukum kekekalan energi. Dikombinasikan dengan kondisi bendanya, apakah dia itu menggelinding ataukah dia meluncur aja. Kebetulan di situ menggelinding, jadi Anda ya harus memasukkan apanya? Memasukkan energi kinetik rotasinya dalam persamaan kekekalan energi Anda. Ini juga sama, dia menggelinding. Ya, ini juga boleh dikatakan problem yang lebih advance daripada yang tadi itu ya. Karena di sini dia menggelinding juga dengan adanya gaya gesek itu aja. Kalau tadi asumsinya gaya geseknya nggak ada, itu aja ya. Cuma itu aja bedanya. Tapi cara prinsip untuk cara kalkulasinya sama, cara step by step juga sama. Cuma kalau yang ini tadi itu nggak saya masukin gaya geseknya, gitu. Seharusnya untuk gaya geseknya itu ada, kebetulan di situ nggak ada gaya geseknya, diasumsikan ya gaya geseknya 0, makanya nggak dimasukkan sebagai sebagai gaya yang mengurangi kecepatan daripada bendanya tersebut. Kalau yang di soal ini itu dimasukkan sebagai salah satu parameter untuk persamaannya itu. Oke, nah itu untuk kesetimbangan statis seperti itu dasar teorinya dan deduksi ataupun cara Anda untuk menguraikan gaya-gayanya lengkap dengan persamaan energinya seperti itu.
Nah, setelah kita selesaikan dengan mekanis alias kalau yang sebelumnya ini itu adalah hubungannya dengan suatu yang bendanya bergerak, padat. Sekarang kita masuk ke bagian untuk yang cairnya. Nah, yang dicari ini kita kenal namanya hukum termodinamika. Hubungannya dengan panas ataupun kalor. Oke. Nah, ini hukum termodinamika ada beberapa hukum. Yang pertama hukum ke nol, jadi benda yang suhunya berbeda kalau Anda saling tempelkan, ada kontak di situ, maka benda yang suhunya lebih tinggi itu dia akan mentransfer energi ke benda dengan suhu yang lebih rendah. Itu. Terus pada suatu ketika bendanya itu dia sudah setimbang suhunya, maka kedua benda tersebut itu akan mengalami kesetimbangan. Tapi namanya kesetimbangan termal. Nah, itu. Nah, ini beberapa skala pengukuran suhu yang saya rasa sudah sangat Anda familiar. Dari SMP juga sudah dikenalkan. Ada Celsius, Reaumur, Fahrenheit, Kelvin. Celsius dia ada titik didih 0 derajat Celsius, titik beku 0 derajat, titik didihnya 100. Reaumur bekunya 0, didihnya 80. Fahrenheit bekunya 32, didihnya 212. Nah, Kelvin yang dipakai sebagai satuan suhu absolut mutlak itu adalah mengambil titik bekunya itu 273 Kelvin, titik didihnya 373 Kelvin. Nah, ini beberapa satuan yang sangat-sangat umum dipergunakan di dunia. Nah, untuk konversinya Anda tinggal menggunakan persamaan, yaitu persamaan ini. Persamaan garis linier. Cuma itu aja. Jadi Anda nggak usah hafalin rumusnya, oh dari Celsius ke Fahrenheit dikalikan bla itu nggak usah. Anda cukup tahu aja ini titik beku, titik minimal, titik maksimal daripada si skala-skalanya itu, lalu Anda masukkan ke sini. Tuh. Ya, seperti ini. 14 derajat Fahrenheit itu berapa Celsius? Ya, Anda tinggal masukin aja. Misalnya saya kasih T Fahrenheit X dikurangi dengan T Fahrenheit minimal T Fahrenheit minimal dibagi dengan T Fahrenheit maksimal dikurangi T Fahrenheit minimal. Itu sama dengan, ya sama. T Celsius X, kita nggak tahu, dikurangi T Celsius minus alias paling minimalnya berapa, dibagi dengan T Celsius maksimal paling tingginya, di skalanya dikurangi dengan T Celsius minimalnya. Jadi Anda cukup butuh tahu minimal maksimalnya berapa, cuma itu aja. Oke, Fahrenheit untuk yang diketahui itu 14, suhunya sekarang dikurangi dengan Fahrenheit minimalnya berapa skalanya? Di skalanya 32 paling minimal. Lalu dibagi dengan paling tinggi di Fahrenheit, ya skalanya 212 dikurangi paling rendahnya 32. Sama dengan yang ingin ditanyakan suhunya di Celsius, ya TC itu dengan kita. Lalu suhu Celsius skala minimalnya 0, suhu Celsius maksimalnya 100 di skalanya dikurangi 0. Nah, Anda bisa langsung hitung aja T CX
Oke, Cx sama dengan nih 100 kurangi 0 ya 100 kali ini 180, 14 kurangi 32 min 18 dikali min 18 per apa 180. Ini Anda bagi 18 dapat 1 berarti dia berapa? Min 10 derajat Celcius. Min 10 derajat Celcius. Nah, itu. Untuk konversi seperti itu aslinya. Jadi Anda nggak usah ngapalin rumusnya bahwa itu nggak usah. Anda tinggal tahu aja, oh minimalnya segini untuk skala ini, maksimal segini untuk skala ini. Cuma itu aja cukup ya. Oke. Anda mau ke Fahrenheit, ke Raymond, Fahrenheit ke Kelvin, ataupun yang lainnya silakan, nggak masalah. Yang penting Anda tahu prinsipnya, cara ngitung gimana. Jadi hasilnya rumus yang Anda paling dari SMP itu cuma penyederhanaan dari ini aja. Pastinya bentuk dasarnya sama. Nah, itu ya. Oke. Nanti silakan Anda latih sendiri ini. Oke. Nah, kalor ataupun panas, dia erat hubungannya dengan suhu. Kalor Q itu dia adalah C besar kalikan delta T. Ada perubahan suhu, pasti ada namanya kalor yang dilepas maupun kalor yang diterima. Ya. Nah, C atau namanya kapasitas kalor itu adalah massa kalikan C kecil. C kecil itu apa? Kalor jenisnya. Setiap benda dia punya kalor jenis berbeda-beda. Makin kecil kalor jenisnya, maka benda tersebut itu dia ngapain? Makin apa? Makin kecil kalor jenisnya, maka benda tersebut dia makin. Jadi kalau kalor jenisnya makin kecil, masanya sama, berarti kalor yang dibutuhkan untuk mengubah suhu benda tersebut itu dia kecil juga. Tuh, tuh ya, tuh. Jadi kalau jenisnya makin kecil, ya Anda butuh kalornya kecil aja untuk membuat bendanya itu dia berubah suhunya sekian derajat. Tuh. Oke. Nah, kalor juga ada kalor yang mengubah wujudnya. Ada namanya kalor lebur, ini F ini kalor lebur, konstanta kalor lebur, ada juga kalor uap. Tuh, V, vaporize. Oke. Nah, kalau lebur itu dia kalor yang dibutuhkan untuk mengubah benda yang tadinya padat menjadi cair. Kalau kalor yang uap, ini kalor panas yang dibutuhkan untuk Anda mengubah bendanya itu dari kondisi cair menjadi uap atau gas. Nah, itu perbedaannya itu ya. Sedangkan kalor yang biasa, yang Q itu aja, ini kalau lebih lengkapnya biasa dikasih notasi F, yang ini dikasih notasi V. Nah, itu. Kalau kalor yang biasa ini kalor, oke, kalor yang dia tidak melakukan namanya perubahan wujud. Jadi air sudah bentuknya cair Anda masak, itu dia kalornya biasa. Nggak ada kalor lebur, nggak ada. Kalornya ya Q aja. Itu ya. Terus kalau misalnya airnya sudah panas, lalu Anda tetap panasin, maka dia akan muncul kalor uapnya. Nah, ini QV itu kalor uapnya. Oke, itu ya. Contoh di sini misalnya, berapa kalor yang dibutuhkan untuk memanaskan 1 kg air es suhunya min 20 derajat Celcius sampai menjadi uap. Ingat, awalnya dia padat.
ingin menjadi uap, itu apa? Gas. Berarti ada kalor selain kalor biasanya. Ya pasti ada, nggak mungkin nggak ada, itu aja ya. Jadi dari es menjadi air, lalu perubahan ketiga itu menjadi uap. Di sini kita butuh kalor lebur. Tidak salah. Bentar. Jadi kalor lebur. Sedangkan dari air, ya ini air sendiri dia harus ya, saya lihat aja nih. Jadi dari air ini dia juga ada perubahan, tapi bukan perubahan wujud ya, tapi perubahan suhu. Jadi dari air yang suhunya rendah, saya kasih T1 menjadi air yang mendidih. Ada T2. Lalu dari air yang mendidih, dia jadi apa? Menjadi uap. Nah, uap. Jadi dari air yang biasa, nggak panas, menjadi air yang panas, mendidih, kita butuh Q biasa. Lalu dari air yang mendidih menjadi uap, ya kita butuh kalor uap, vaporize tuh. Nah itu, oke. Jadi jangan salah ya, jangan salah. Berarti kalor totalnya berapa ya? Jumlah ketiga kalor itu Q total itu sama dengan kalor lebur ditambah kalor biasa itu ditambah kalor uapnya. Oke, terangkan lagi. Putus tadi. Oke, tadi sampai sini. Oke, jadi total kalornya ya data kalor leburnya, kalor biasanya, tambah kalor uapnya itu. Tuh, kalor leburnya tadi berapa? Massa kalikan konstanta lebur bendanya ditambah massa kalikan kalor jenisnya dikalikan delta T-nya. Di sini ada delta T, perubahan suhu. Berapa? T2 min T1. T2 min T1. Oke, ditambah kalor
apanya, kalor uapnya. Massa kalikan dengan konstanta kalor uapnya. Itu. Nah, ini sudah ada, Anda bisa lihat di halaman sebelumnya, ini juga ada di halaman sebelumnya, massanya juga ada, kilogram, kilogram, kilogram. Itu ya. Pak, yang di sebelumnya tuh bukannya salah, Pak. Satu C kecil, satu C besar. Bukan C kecil dua-duanya. Yang mana? Di slide ke-6, Pak. Slide ini. Yang ada tabel materi itu. Yang di rumus Q itu, Pak. Yang kapasitas kalor. Nah, Slide ke-6. Nah, itu C kecil di tabelnya, Pak. Satu C besar, satu C kecil harusnya kan. Oh, itu dia kalor jenis joule. Oh, sama sih. Ini cuma satuannya Anda lihat satuannya ini loh. Ini kalor jenis ya, benar kalor jenis sih. Bukan kapasitas kalor. Kalau yang C besar dia kapasitas kalor. Kalau yang C kecil kalor jenis. Ya, di tabelnya dua-duanya kecil itu, Pak. Dua-duanya? Dua-duanya kecil C ya. Ini kalor joule kilogram. Ini kalor jenis, iya benar. Terus Kapasitas kalor kan C besar, Pak. yang di mana? Yang ini? Iya. Oh, ini sama sih. Dari sini sama sini sama. Jadi kalau yang ini Anda kalori gram per Kelvin. Kalori gram per gram Kelvin. Kalau yang ini joule kilogram Kelvin. Yang ini biasanya standar metrik pakai ini ya, standar metrik. Kalau yang ini kalor jenis dalam satuan anggap aja enggak SI itu aja lah. Tapi biasanya dua-duanya ada dan ini sama persis. Ya, jadi yang biasa diketahui itu yang malah ini, yang orang-orang tahu kalor jenis air itu satu itu yang ini malahan. Yang ini loh. Jadi ini sama-sama kalor jenis, iya sama-sama kalor jenis. Cuma Anda jangan bingung satuannya itu. Itu ya. Nanti akan berpengaruh di kalkulasinya. Anda jangan pakai yang satu kalau Anda nggak ubah suhunya ke Kelvin, nggak ubah masanya ke gram, tuh nanti untuk hasil kalian dalam kalori. Itu kebanyakan orang terjebaknya di bagian sini. Padahal satu sama ini sama persis. Jadi satu kalor jenisnya air ya satu, tapi satuannya kalori per gram Kelvin. Itu sama dengan 4180 Joule per kilogram Kelvin. Kalau jenisnya, iya kalau jenis juga, cuma beda satuannya aja. Itu. Jadi ini sama-sama kalor jenis ya, itu bukan kapasitas kalor. Tuh. Tuh. Jadi nanti jangan salah, Anda pakai ini boleh, Anda pakai yang sini juga boleh, tapi perhatikan baik-baik satuannya itu. Kebanyakan kecemplung itu salah di sini. Masukinnya satu, tapi lupa bahwa itu kalori per gram per Kelvin. Ya sama di sinilah. Tuh. Ya. Oke. Nah, itu sudah jelas? Sudah, Pak. Oke. Ya, saya lanjutkan ini sedikitin dulu ya. Oke, jadi kalau Anda pakai C-nya di sini, apa tadi? C-nya di situ dia 1, itu kalori per gram Kelvin. Jangan salah. Tapi kalau di sini Anda pakai 4180 itu apa? Joule per kilogram Kelvin. Anda mau pakai mana? Silakan, nggak masalah. Tuh. Tapi harus Anda perhatikan konversi satuannya. Kalau misalnya di sini saya pakai kilogram, lalu di situ saya masih pakai derajat Celcius. Kebetulan yang ini sedang dihitung apa ya? Yang kebetulan yang di bagian sini yang dihitung itu adalah perubahan suhunya. Berarti kalau perubahan suhu ya nggak ada bedanya antara berbagai skala tadi itu. Oke, kita lihat dulu satu-satu ya. Sini masanya sama, massa kalikan
kalor leburnya ditambah massa kalikan kalor jenisnya dikalikan perubahan suhunya. Nah, perubahan suhunya dari mana? Pertanyaannya itu sih. Jadi kita punya es min 20 derajat Celcius, itu ya, min 20 derajat Celcius, dia menjadi air, itu suhunya berapa kira-kira suhu airnya itu? Apakah 0 atau min 20? Apakah 0 atau min 20? Oke, jadi nanti silakan Anda ukur sendiri ya, itu aja. Si es itu ketika dia padat, dia min 20, itu benar. Ketika dia cair, dia melepas apa? Dia melepas kalornya tadi itu, sehingga suhunya lama-lama jadi normal. Tuh. Anda bisa pakai suhunya, kalau secara umum sih, itu suhunya orang ngambilnya suhunya 0 derajat Celcius ketika menjadi air. Itu ya. Tapi ada juga yang membuat asumsi bahwasannya dari 0 sampai 4 derajat Celcius itu di situ nggak ada perubahan kalor loh. Uniknya air seperti ini sih, tapi itu biasanya kalau dalam fisika seperti ini dasar itu diabaikan. Jadi untuk yang es itu dia di sini diasumsikan, ada tulis saja asumsinya nggak masalah. Bahwasannya untuk es itu dia suhu awalnya itu dia dianggap dari 0 derajat Celcius. Jadi min 20 derajat Celcius itu dalam bentuk es. Kalau sudah menjadi cair, ya dia suhunya akan berangsur-angsur naik sampai akhirnya dari 0 derajat Celcius. Sehingga kita bisa asumsikan bahwasanya untuk perubahan suhunya ya 100 kurangi 0. Menjadi berapa ya? 100. Tuh. Dengan asumsi bahwasanya ketika menjadi bentuk air, esnya itu dia suhunya 0 derajat Celcius. Itu Anda tulis saja asumsinya, nggak masalah, nggak masalah. Perihal nanti ada revisi, nggak masalah. Yang penting di sini diasumsikan seperti itu. Itu tidak menjadi suatu masalah, itu aja ya. Tuh. Tapi harus Anda tuliskan asumsinya di jawaban Anda. Massa kalikan kalor jenis leburnya. Nah, sudah. Tuh. Ini total kalor yang Anda butuhkan untuk mengubah es 1 kg suhunya min 20 derajat Celcius sampai menjadi uap. Ini sebesar ini. Gede, saya jamin gede banget, itu aja. Itulah kenapa pembangkit listrik yang memanfaatkan uap air panas, contoh PLTU, pembangkit listrik tenaga uap air atau panas bumi, itu dia ya sangat, boleh katakan sih sangat tinggi powernya, itu aja ya, sangat tinggi powernya dibandingkan dengan air PLTA. Tuh, karena ya bayangin aja Anda mengubah air menjadi uap air itu butuh energi gede banget loh. Sedangkan uap air ataupun panas bumi itu dia sudah bentuknya uap. Tuh, jadi kalau panas bumi ya dia sama seperti misalnya Anda bayangin aja mata air panas itulah, mata air panasnya dia dipakai untuk memanaskan air entah dari mana, jadilah dia uap. Jadi Anda tidak perlu buang-buang energi cuma untuk manasin airnya menjadi uap. Tuh. Panas buminya dipakai untuk memanaskan airnya menjadi uap. Tuh. Jadi tinggal untuk dipakai memutar turbinnya. Sehingga jadilah energi listrik dari pembangkit listrik tenaga panas bumi. Kalau biasanya sih orang nggak ngeh kalau panas buminya itu dia dipakai untuk mengubah air menjadi uap air. Oh, oke. Nah, silakan dihitung sendiri berapa hasilnya, tapi secara umum perumusan seperti itu. Oke.
Nah, berhubung waktunya sudah habis, ini saya cukupkan sampai di sini. Nanti kita akan lanjutkan untuk sisa materi yang tentang termodinamika ini. Setelahnya kita akan masuk ke bagian yaitu gerak harmonis sederhananya atau GHS-nya. Oke, nanti kalau ada yang kurang jelas, nanti silakan Anda tanyakan di WA grupnya, nanti akan saya jawab di situ untuk kita bahas bersama-sama sehingga nanti ya diharapkan ada solusi dari pertanyaan Anda. Oke, untuk absensinya jangan lupa silakan nanti Anda absen di spon ya. Tuh. Terus bagi yang belum mengerjakan tugas silakan dikerjakan dan dikumpulkan berhubung hari ini akan saya rilis lagi untuk tugas selanjutnya. Dan ini adalah pertemuan yang ke-10, jadi 4 kali pertemuan lagi kita setelah itu ya ada UTS. Oke, jadi silakan dipersiapkan dengan baik untuk UTS Anda. Karena ini adalah masih teori UTS, maka untuk sifat ujiannya kita close book saja, close book. Oke, saya rasa itu aja untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih perhatian dan kerjasamanya. Nanti kita teruskan minggu depan untuk membahas materi lainnya. Selamat pagi dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih, Pak. 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 Mari. Visi Pak mau tanya Pak.